warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imin Sodik. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 1 Tanjung Anom, Kecamatan Petagung Timur, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Saya mahasiswa program profesi guru dalam jabatan di UIN Jamil Jambek, Bukit Tinggi, dengan nomor mahasiswa 211-22-329. Pada hari ini, tanggal 12 Januari tahun 2023, saya mengambil video pembelajaran uji kinerja praktek pada materi surat Al-Ma'un kelas 5 semester 2. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Gerak, lancang depan, gerak, gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan baik, tidak ada suatu halangan apapun. Kepada ketua untuk memimpin doa agar pelajaran ini lebih dekat, lebih bermanfaat, dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap, gerak, berdoa, mulai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca surat pendek pada hari ini, pas surat Al-Ma'un. Kita baca surat Al-Ma'un bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Kita lanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada yang bertugas untuk maju ke depan. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia
Anak sekalian, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah, sehingga tidak ada yang tertinggal pelajaran. Sebelum belajar kita mulai, supaya kita lebih semangat lagi. Bapak ingin kita tepuk bersama-sama. Tepuk Islam. Ya, bisa ya? Tepuk Islam. Semangat, semangat, semangat. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan pelajaran hari ini dengan personil lengkap. Anak sekalian masih ingat pelajaran yang lalu? Pelajaran yang lalu tentang Rasul Allah. Rasul itu Rasul dan Nabi berjumlah berapa anakku? 25. Coba kita nyanyikan. Mulai ya. Siji itu jumlah nabi dan urut-urutannya. Dengan kita nyanyikan kita tidak akan lupa. Insya Allah. Anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang Quran surat Al-Ma'un. Ada yang pernah menghafalkan surat Al-Ma'un? Ada yang pernah membaca arti surat Al-Ma'un? Apa isinya? Coba, ada yang bisa? Ya, silakan coba Mira tentang kandungan surat Al-Ma'un. Arti surat dari Al-Ma'un, yang pertama, orang yang mendustakan agama. Yang kedua, orang yang menghardik anak yatim. Yang ketiga, orang yang tidak menganjurkan memberi makan anak miskin. Yang keempat, orang-orang yang lalai dari sholatnya. Yang kelima, orang-orang yang berbuat riya. Iya, bagus. Berarti semua isi kandungannya sudah tercakup di situ semua. Berarti Nira ngaji nggak Nira? Iya ngaji, harus ngaji. Semuanya ini harus ikut ngaji. Anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang Quran surat Al-Ma'un dan artinya. Kompetensi inti, lihat itu, kita lihat bersama-sama. Menerima dan menjalankan agama yang dianutnya. Kita agamanya apa nak? Islam. Kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama Islam.
Kemudian memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya, dapat berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, lingkungan. Itu kompetensi. Kemudian kompetensi dasar, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Sudah sampai Quran semuanya dirinya? Sudah. Nanti kalau ikro, waduh udah besar masih ikro. Dulu ya, alhamdulillah sudah semua. Kemudian membaca Quran surat Al-Ma'un dengan tartil. Tadi sudah kita baca, Pak Imam mendengar sudah bagus. Artinya kalian sudah bisa. Menunjukkan hafalan Quran surat Al-Ma'un dengan lancar. Sudah hafal semua? Ada yang belum hafal? Sudah. Nanti kalau yang masih belum lancar betul di rumah dipelajari. Kemudian indikator capaian, meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menurunkan Al-Quran siapa? Allah. Melalui malaikat Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian membiasakan diri membaca Al-Quran dengan tartil. Yang belum bisa membaca dengan tartil, mulai belajar. Kemudian membiasakan membaca Quran surat Al-Ma'un dengan baik. Menganalisis makna Al-Quran surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Isinya tadi sudah disampaikan teman kita, Mira. Kemudian tujuan pembelajaran. Setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik dan benar. Jadi setelah kita tayangkan video, kalian harus yakin bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu mengubah perilaku, kerjasama, peduli sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Setelah belajar nanti, kalian harus peduli dengan orang-orang yang miskin, peduli dengan anak-anak yatim yang membutuhkan bantuan. Jangan dibiarkan saja, ya, kita bantu. Itulah kompetensi inti, kompetensi dasar, capaian tujuan, dan tujuan pembelajaran sudah kita lihat bersama-sama. Sudah paham ya? Paham? Anak-anakku, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar secara kelompok dengan diskusi. Nanti kita membagi kelompok, setiap kelompok diberi tugas, kemudian membuat pertanyaan untuk kelompok lain. Kelompok yang lain menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Kelompok dua begitu, diberi tugas untuk berdiskusi. Setelah diskusi presentasi, memberi pertanyaan kelompok satu dan kelompok tiga. Kelompok tiga presentasi, nanti membuat pertanyaan untuk kelompok satu dan untuk kelompok dua. Itu pembelajaran pada hari ini. Sekarang Bapak mau membagi kelompok dulu. Karena kursi sudah berbentuk kelompok, sekalian aja ini untuk kelompok satu, tengah untuk kelompok dua, sebelah sana kelompok tiga. Tugas kelompok satu menganalisis tentang orang yang suka menghardik anak yatim. Apakah nanti dia itu dosa apa tidak, menghardik itu apa, nanti dibahas. Ya. Kemudian kelompok dua tugasnya orang yang tidak
mau memberi makan orang miskin. Orang miskin, yatim piatu itu apa dosanya, nanti kemudian akibatnya orang yang tidak memberi makan orang miskin dibahas. Kelompok 3, orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai itu apa, sholat itu apa, dibahas ya, supaya lebih mendalam lagi pengertian. Namun sebelumnya kita lihat tayangan video dulu sambil dioret-oret, nanti di tayangan video ini kemudian didiskusikan. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulihil karim. Itulah Quran Surah Al-Maun. Silakan anak-anak sekalian untuk berdiskusi, kemudian nanti presentasi. Mulai, silakan. Sudah selesai semua? Kalau sudah, sekarang silakan kelompok 1 untuk presentasi. Siapa ketuanya? Ya, Naswa. Silakan Naswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melaksanakan tugas tentang arti surat Al-Maun. Orang yang suka menghadik anak yatim. Bahwa orang yang suka menghadik anak yatim, mereka tergolong orang yang mendustakan agama. Lebih jauh lagi, makna menghadik dapat juga menyakiti, memarahi, dan mengancam mereka. Mereka mendekat meminta karena memang kenyataan yang ada mereka sudah tak ada lagi yang mencarikan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan orang yang mendustakan agama mempunyai makna tidak percaya lagi terhadap agama. Ya kawan-kawan semua tahu kan, berarti dia sudah tak beragama lagi. Ya, kita kasih. Pertanyaan untuk kelompok 2. Bagaimana agar mereka memiliki sifat yang baik pada anak yatim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kita dapat merasakan betapa susahnya mereka dalam menjalani kehidupan menjadi anak yatim, sehingga
menyayangi mereka. Jadi supaya kita itu ikut tersentuh, kita itu seolah-olah merasakan bagaimana kalau kita jadi anak yatim, ya. Ada yang nyari duit, uang, kebutuhannya kurang. Bagaimana kalau kita kerja seperti itu? Nah, ketika kita melihat anak yatim, oh anak yatim itu kita kasih uang, kita kasih bantuan, itu, ya. Yuk, kemudian. Pertanyaan kedua untuk kelompok 3. Bagaimana sikapmu bila melihat orang yang jahat terhadap anak yatim? Ya, Ainun, jawab Mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menasehatinya dan bila masih menyakiti kita, halangi mereka sehingga tidak menyakiti lagi. Ya, betul. Bagaimana kalau kita melihat ada orang menyakiti anak yatim? Kita nasihati, jangan, kasihan. Kok masih disakiti lagi? Kita halangi. Gitu, jangan dibiarkan terus, kasihan. Ya, silakan. Demikian presentasi dari kelompok saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kelompok 1 ini. Sekarang giliran kelompok 2. Ketuanya untuk mempresentasikannya. Kami dari warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas tentang orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Ini penting untuk kita diskusikan. Orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin termasuk orang yang mendustakan agama. Selain itu, banyak orang yang mengatakan orang seperti itu sangat jahat. Bila kita memberi makan orang miskin dan lemah, selain kita tidak menjadi kaum pendusta agama. Pada kesempatan ini diingatkan juga agar kita terus menjaga ukhuwah dalam kebersamaan dan berteman agar persaudaraan selalu terjaga. Hidup bersama penuh kepedulian, yang kaya membantu yang miskin menghargai yang kaya. Pertanyaan untuk kelompok 1. Bagaimana supaya kita peduli dan empati terhadap orang miskin? April. Ya, April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kita harus tahu penderitaannya, sehingga timbul rasa peduli dan rasa empati terhadap mereka. Betapa susahnya menjalani hidup menjadi orang miskin. Ya, bagus. Saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 3. Berikan contoh sikap perilaku peduli dan empati terhadap nasib orang yang kurang beruntung alias miskin. Azra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tidak menghina mereka, menolongnya bila dalam kesusahan, memberikan makanan, dan memberi pakaian bila kita mampu. Demikian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus kelompok 2, bagus sekali. Sekarang giliran kelompok 3 yang bertugas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas tentang arti surat Al-Ma'un, orang yang lalai dalam sholat. Maka, binasa dan celakalah orang yang sholat yang memiliki sifat-sifat tercela, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Di antaranya, dengan tidak memenuhi ketentuannya, mengerjakan di luar waktunya, bermalas-malasan, dan lalai akan tujuan pelaksanaan mereka, pamer supaya dilihat orang lain, dan mengharapkan pujian. Lidahnya membaca tubuhnya, ruku, sujud, dan hatinya entah kemana, hanya ingin pujian orang lain. Ini termasuk orang yang celaka. Kami akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Apa yang kamu lakukan jika melihat temanmu yang sudah balik tidak menjalankan sholat? Jaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Saya akan mengajaknya ke masjid untuk melakukan sholat bersama dan menasehati bahwa sholat adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Bagaimana cara supaya sholat bisa khusyuk? Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama, kita hati harus tenang dengan menghadap ridho Allah SWT. Kemudian mengerti arti dari bacaan sholat sehingga kita tahu maksud dari sholat yang kita lakukan. Iya, betul. Tutup dulu. Demikian presentasi dari kelompok 3. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari setiap kelompok dan hasilnya bagus, dan bagus. Anak-anak sekalian, bahwa Quran Surat Al-Ma'un berisikan tentang orang yang mendustakan, 2. orang yang menghardik, 3. 4. orang yang lalai dari sholatnya, 5. yaitu orang yang berbuat, 6. dan enggan memberikan bantuan barang yang berguna. Itulah isi dari Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 8. Paham semua? Ada pertanyaan? Paham? Alhamdulillah. Anakku, untuk pelajaran yang akan datang, kita akan membahas mengenal Rasul Allah. Rasul itu utusan Allah. Belajar di rumah, baca buku, melihat di internet, YouTube, WA dan sebagainya. Cari informasi itu supaya ketika nanti datang ke sini kita belajar, kalian sudah paham, sudah pernah membaca. Demikian anak-anak sekalian, pelajaran hari ini. Siapkan buku latihannya. Bapak mau mengambil nilai dari pelajaran hari ini. Silakan. Nomor 1. Sebutkan arti Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 5. 2. Apa isi kandungan
surat Al-Ma'un ayat 6 dan 7. Nomor 3, bagaimana sikapmu ketika melihat anak yatim yang perlu bantuan? Nomor 4, apa yang kamu lakukan ketika ada orang yang sudah dewasa meninggalkan sholat? Nomor 5, apa yang dimaksud dengan barang yang berguna? Dah 5 saja dikerjakan, nanti dikumpulkan minggu yang akan datang, Bapak ambil nilai sehingga ketahuan kalian bisa atau tidak. Itu saja nak pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, barokah, mendapatkan keriduan, dan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa belajar agama yang diridai oleh Allah Subhanahu